apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang. Bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga kurang konsentrasi saat berkendara, pengendara sepeda motor di Palembang tabrak truk hingga tak sadarkan diri. Menjelang perayaan Idul Adha, harga sapi kurban di Kabupaten Ogan Ilir naik Rp500.000 per ekor. Kualitas udara di Kabupaten Pali buruk, cuaca ekstrim dan kebakaran lahan dituding menjadi pemicunya. Informasi pertama, diduga kurang konsentrasi saat berkendara, seorang pengendara sepeda motor menghantam sebuah truk tangki saat hendak berputar arah di Jalan Kyai Haji Wahid Hasim, Kota Palembang. Akibatnya pengendara sepeda motor menderita luka serius di kepalanya hingga tidak sadarkan diri. Pengendara sepeda motor ini tidak sadarkan diri usai kendaraannya menghantam bagian belakang truk tangki di Jalan KH Wahid Hasim, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang pada Minggu pagi. Kuatnya benturan membuat korban sempat terpental sehingga kepalanya terluka membentur aspal. Sementara sopir truk tangki diserahkan kepada pihak kepolisian oleh warga. Diduga kecelakaan ini disebabkan karena korban kurang konsentrasi saat mengendarai sepeda motornya. Korban memacu kencang sepeda motor dari arah jembatan Ogan menuju simpang Cakabaring, tidak melihat sebuah truk tangki hendak berputar arah di depannya. Akibatnya kecelakaan ini pun tidak dapat terhindarkan. Oleh mobil apa, Bu? Apa? Mobil tangki tadi? Tangki tadi, iya. Nah terus Ibu lihat sudah terkapar gitu, Bu? Terkapar, Pak. Cabala, Pak. Itu, Bu. Coba ya, Pak. Tak tahu lagi. Tadi sopirnya tadi ada, Bu, tadi, Bu? Ada sopirnya. Tidak ada ini, Bu? Tidak ada lagi gitu? Iya, dia masih dibawa ke sana. Nah ini ini tadi dengan yang pengendara motor dibawa kemana, Bu? Dibawa ke rumah sakit Bari. Luka di mana tadi, Bu? Di kepala, di kepala belakang. Warga lalu membawa korban ke RSUD Bari untuk mendapatkan pertolongan medis. Kasus kecelakaan ini telah ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polrestabes Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Pencurian sepeda motor di Palembang sangat meresahkan masyarakat. Kali ini seorang ibu rumah tangga kehilangan sepeda motornya saat diparkir di sebuah minimarket di kawasan Cakabaring. Diduga pelaku telah mengintai sepeda motor saat korban memarkirkan kendaraannya. Putri Ika Gani bersama dengan suaminya mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polrestabes Palembang. Ia datang untuk melaporkan sepeda motornya yang hilang dicuri oleh 2 orang pemuda. Saat itu Ika memarkirkan sepeda motornya di salah satu minimarket di kawasan Cakabaring, Palembang. Tidak sampai 5 menit, sepeda motor yang terparkir hilang dicuri. Korban baru sadar sepeda motornya hilang saat hendak pulang. Diduga pelaku telah mengintai korban saat korban memarkirkan sepeda motornya. Mau transfer duit Kak. Terus tiba-tiba pas keluar motornya sudah tidak ada. Kejadiannya di mana? Di Indomaret Kopi Jakabaring. Sekitar jam berapa itu? 11.20. Itu di CCTV kelihatan nggak ada berapa orang ya? Tidak, tapi kata ibu-ibu yang parkir sesudah saya 2 orang. 2 orang anak muda. Akibatnya korban rugi sebesar 17 juta rupiah. Kasus ini kembali menambah daftar panjang korban pencurian sepeda motor di Kota Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Palembang. Jajaran Polsek Rambutan menggerebek sebuah gudang penimbunan BBM ilegal di Desa Sungai Pinang, Kabupaten Banyuasin. Meski berhasil menyita puluhan drum dan jerigen berisikan BBM jenis solar, namun polisi gagal menangkap pemilik gudang. Diduga sang pemilik gudang kabur saat mengetahui kedatangan polisi. Gudang penimbunan BBM yang berada di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin ini digerebek oleh jajaran Polsek Rambutan pada Sabtu siang. Dalam penggerebekan ini, polisi menyita 47 drum dan 9 jerigen berisikan BBM jenis solar bersubsidi. Selain itu, peralatan lain seperti pompa dan selang ikut disita petugas. Namun pemilik gudang berhasil kabur saat mengetahui kedatangan polisi.
Praktek penimbunan BBM solar bersubsidi ini diperkirakan telah berlangsung hampir selama 6 bulan terakhir. Benar adanya penimbunan BBM ilegal. Ini berapa banyak benar? Yang ada di sini itu sebanyak 47 drum, yaitu 40 drum yang ada di dalam gudang, yang 7 drum lagi ada di satu mobil Grand Max. Polisi masih melakukan penyelidikan asal-usul pelaku mendapatkan BBM jenis solar bersubsidi. Semua barang bukti yang berada di lokasi disita polisi untuk diserahkan ke Polres Banyuasin. Sementara pemilik gudang diimbau untuk segera menyerahkan diri. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Banyuasin. Harga ayam potong di pasar tradisional di Kota Palembang berangsur-angsur mulai turun. Harga ayam potong yang semula Rp34.000 per kilogram turun Rp2.000 menjadi Rp32.000 per kilogram. Meski mengalami penurunan, namun pedagang menganggap harga ini masih tergolong mahal. Sempat menyentuh harga Rp34.000 per kilogram, harga ayam potong di Kota Palembang berangsur-angsur mulai menurun. Di pasar tradisional 10 Ulu Palembang, harga ayam potong mengalami penurunan sebesar Rp2.000 menjadi Rp32.000 per kilogram. Turunnya harga ayam potong ini telah dirasakan pedagang sejak 1 pekan terakhir. Meski mengalami penurunan, namun pedagang menganggap dengan harga tersebut ayam potong masih terbilang mahal. Sebab normalnya ayam potong dijual di harga Rp25 hingga Rp27.000 per kilogram. Pedagang mengaku masih mahalnya harga ayam potong ini membuat pendapatan mereka turun 20% lebih karena sepi pembeli. Turun. Emang dari sebelumnya dari harga berapa, Ibu? Dari 34. Jadi 32. Udah berapa lama Ibu turunnya ini? Ini sudah hampir 2 minggu. Udah 2 minggu ya turunnya. Oke. Gimana Bu omset penjualan setelah ayam turun? Penjualan agak menurun. Kemarinnya ada 34, 35, 34, sekarang 32. Sekarang 32 ya. Harapannya gimana Bu? Kalau kita buat lebaran ini, Turun ya. Pedagang dan pembeli berharap harga ayam potong dapat kembali turun sehingga akan meningkatkan daya beli masyarakat seperti sebelumnya. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Sementara itu menjelang perayaan Idul Adha, hewan kurban mulai diburu warga Kabupaten Ogan Ilir. Harga hewan kurban pun naik, diperkirakan permintaan hewan kurban akan meningkat sepekan menjelang Idul Adha. Mendekati Hari Raya Idul Adha, harga sapi kurban di Kabupaten Ogan Ilir naik. Kenaikan harga sapi kurban rata-rata sebesar Rp500.000 per ekornya jika dibandingkan tahun sebelumnya. Sapi jenis lokal dijual dari harga Rp22 juta menjadi Rp22.500.000 per ekor. Sedang sapi jenis limosin dijual dari harga Rp50 juta menjadi Rp50.500.000 per ekornya. Kenaikan harga sapi kurban ini disebabkan naiknya biaya transportasi pengiriman sapi dari daerah asal. Sebab hampir sebagian besar sapi kurban yang dijual pedagang berasal dari luar Kabupaten Ogan Ilir. Meski belum terlalu ramai, namun pedagang mengaku sudah ada pesanan sapi kurban sejak 1 bulan lalu. kalau untuk tahun lalu berapa Pak total yang kejual sampai lebaran? Itu apa sapi kurban? 31 kan? 31. Dan sebulan itu sudah ada pesanan. Oh iya. Biasanya kapan Pak mulai banyak yang pesan? Sebulan itu sudah ada yang 2 tahun dulu kan. Iya, sebelum sebulan ini sudah ada yang pesan. Pedagang memperkirakan penjualan sapi kurban akan ramai 1 pekan menjelang perayaan Idul Adha. Untuk memastikan kondisi hewan dagangannya sehat, pedagang pun rutin membersihkan kandang dan memberi vitamin. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir.